Video pembelajaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1, disusun oleh Siti Joleha SPDI. Media pembelajaran tugas PPL siklus 2 pendidikan agama Islam kelas 4, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Amin. Materi pembelajaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1. Tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetensi inti KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 1.3, meyakini adanya Rasul Ulul Azmi. 2.3, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal Rasul Ulul Azmi. 3.3, memahami nama-nama Rasul Ulul Azmi. 4.3, menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Indikator 1.3.1, meyakini adanya Rasul Ulul Azmi. 2.3.1, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal Rasul Ulul Azmi. 3.3.1, menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah. 3.3.2, menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. 4.3.1, menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat 1. Meyakini keberadaan Rasul Ulul Azmi dengan benar. 2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal Rasul Ulul Azmi dengan benar.
Peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Peserta didik dapat menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan benar. Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang luar biasa. Rasul Ulul Azmi, yang dimaksud Rasul Ulul Azmi yaitu Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa dalam melaksanakan tugas sucinya. Rasul Ulul Azmi, jumlah Rasul Ulul Azmi ada 5 Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Mukjizat adalah kejadian luar biasa dari Allah untuk para nabi dan rasul sebagai bukti kerasulannya. Mukjizat tidak diberikan selain rasul. Jadi mukjizat khusus diberikan Allah kepada para rasul. Mukjizat yang dimiliki oleh para nabi antara lain: 1. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki mukjizat dapat membuat kapal besar. Kapal besar itu digunakan Nabi Nuh dan pengikutnya dalam menghadapi banjir bandang yang menewaskan orang-orang kafir. Dua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki mukjizat yang tidak terbakar api sedikit pun oleh Raja Zulim yang bernama Raja Namrud. Yang nomor 3, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat bisa membelah lautan. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa memiliki mukjizat dapat menghidupkan orang yang sudah mati, dapat membuat burung dari tanah, serta menyembuhkan orang buta sejak bayi. Yang nomor 5, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat terbesar, yaitu Al-Qur'an. Kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ulul azmi. Sejak masa kanak-kanak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan jujur, sehingga diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak kaumnya
manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Sikap terpuji para rasul dan ulul azmi. Sikap terpuji para rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu, sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, dan yang kedua, sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Sikap terpuji para rasul dan ulul azmi: meneladani atau mencontoh para rasul dan rasul ulul azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Meneladani atau mencontoh para rasul dan rasul ulul azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa taala dalam QS Al-Ahqaf ayat 35, yang artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Sikap terpuji para rasul dan ulul azmi. Contoh sifat para rasul ulul azmi yang dapat diteladani dalam kehidupan, yaitu satu, teguh dan sabar dalam belajar. Dua, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Yang nomor 7, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, syukron kasih. Semoga materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Disusun oleh Siti Julia SPD.